Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada siang hari ini bersama saya selaku host acara podcast Kahir dari Brida Kabupaten Sumeneb. Selamat siang Pak Ali. Siang, Pak. Yang saya hormati Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, Bapak Beni Irawan, dan keynote speaker Kepala Bapeda Kabupaten Sumeneb, dan para peserta podcast yang mengikuti seri ke-10 pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam topik yang berbeda, yaitu RIPJ PID atau Rencana Induk Peta Jalan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat, sangat penting untuk dikembangkan, dan kegiatan riset dan inovasi daerah adalah bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Payung hukumnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 dan turunan-turunannya, di mana pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bersinergi dalam penyusunan RIPJ PID. Pada tahun 2025 ini, pemerintah Kabupaten Sumeneb sedang menyelesaikan penyusunan RIPJ PID tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen wajib bagi kepala daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumeneb tahun 2025-2029. Berdasarkan kegiatan riset dan inovasi, nantinya menjadi input yang akuntabel untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah atau istilahnya evidence based policy. Pada kesempatan ini hadir tenaga ahli. Selamat siang Mbak Ali. Siang. Dari Universitas Brawijaya Malang, selaku tenaga ahli penyusunan RIPJ Kabupaten Sumeneb 2025-2029. Kita ikuti nanti bersama materi RIPJ PID Kabupaten Sumeneb ini, karena nantinya apa yang akan diteliti dan apa yang akan dilakukan inovasi oleh Pemkab Sumeneb bersifat lintas sektor yang tidak terpisahkan dengan OPD dan para stakeholder lainnya. Baiklah, untuk memulai pokok bahasan pada kesempatan ini, kita awali dengan opening speech dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, Bapak Beni Irawan STMT. Dipersilakan Pak Beni. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon izin, mohon maaf barusan ada sedikit kendala. Ini jadi saya harus ganti perangkat. Yang terhormat, tentu yang saya sangat hormati Pak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapak Dr. Insinyur Arief Firmanto, STP MSI, yang hadir dalam podcast pada hari ini. Terdengar Pak suara? Pak Kaban, Pak Arief? Monggo, lanjut Pak. Baik, yang saya hormati pula narasumber dari Universitas Brawijaya Malang, Pak Ali, ya, Pak Ali Mabruri, ya. Pak Ali sehat? Bisa tersambung Pak Ali? Ya Pak Beni, Bisa, alhamdulillah ya, Pak. Dan tentu juga yang saya hormati Pak Kahir selaku host pada siang hari ini,
Syukur alhamdulillah, tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua sehat. Hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bisa kembali melakukan diskusi publik ya terkait dengan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh BRIDA, khususnya adalah kaitan dengan penelitian. Dan pada siang hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah untuk di Kabupaten Sumeneb adalah durasi waktunya untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Untuk podcast hari ini memang kita selenggarakan berbeda dengan yang sebelumnya. Dan perlu juga diketahui bahwa podcast yang kita laksanakan pada hari ini adalah podcast seri ke-10. Ya, dan sebelum-sebelumnya kita selalu melaksanakan kegiatan podcast ini setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu jam 9 kita melakukan diskusi, kita melakukan sharing hasil dari penelitian. Tetapi pada hari ini kita melaksanakan podcast itu di siang hari dan hari Selasa. Karena memang kebetulan narasumber yang akan menyampaikan hasil penelitiannya itu berkesempatannya adalah pada hari ini dan pada jam ini. Ya, Pak Ali itu berkesempatan pada hari ini karena sebelumnya juga sudah melaksanakan kegiatan yang sama sebenarnya, ya, sama semangatnya, yaitu adalah kaitan dengan rencana RPJMD, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumeneb untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kenapa kemudian kita akan menyampaikan hasil kajian rencana induk peta jalan pemajuan IPTEK daerah? Karena ini adalah sebenarnya adalah amanat, ya, amanat dari Perkabrin nomor 5 tahun 2023 bahwa seluruh kabupaten kota itu sebenarnya wajib untuk bisa menyusun yang namanya rencana induk peta jalan dan pemajuan IPTEK daerah. Apa itu rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah? Jadi rencana induk ini adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, ya, kemudian komprehensif dan partisipatif tentunya. Dokumen ini nanti akan memuat peran IPTEK, ya, atau riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sumeneb. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena diamanatkan sebenarnya di Perkabrin nomor 5 tahun 2023 bahwa pemerintah daerah itu wajib menetapkan rencana induk peta jalan pemajuan IPTEK daerah ini ya setelah 6 bulan setelah pelantikan kepala pemerintahan daerah yang terpilih. Jadi Pak Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilantik, maka untuk kemudian 6 bulan berikutnya harus dapat menyusun yang namanya rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah ya, dan ditetapkan melalui Perkada, peraturan kepala daerah atau peraturan bupati. Dan ini sebenarnya seiring dengan RPJMD. Bahkan mungkin nanti di RPJMD ini salah satu bahan bakarnya adalah rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah. Apa isi dari rencana induk peta jalan dan pemajuan IPTEK daerah ini? Sebenarnya ada 3 hal. Ya, 3 hal. Yang pertama itu adalah kaitan dengan riset yang berbasis bukti. Kajian yang berbasis bukti. Tadi sampaikan bahwa nanti itu menjadi rekomendasi, ya, evidence based policy. Ya, menjadi rekomendasi dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kaitan dengan potret dari potensi dan produk unggulan daerah. Itu harus bisa diterjemahkan dan disimpulkan dalam rencana induk peta jalan pemajuan IPTEK daerah ini. Dan yang ketiga itu adalah kaitan dengan permasalahan utama yang nanti akan dihadapi oleh pemerintah daerah dan tentu akan diambil langkah-langkah yang kira-kira recommended untuk bisa mengatasi permasalahan utama daerah tersebut. Nah, itu kurang lebih sebenarnya isi dari rencana induk peta jalan pemajuan IPTEK daerah. Dan nanti akan dibahas tuntas mungkin melalui diskusi ringan ya antara narasumber Pak Ali dari Universitas Brawijaya dengan host, dan kita berharap juga nanti
ada masukan dan pengantar dari Pak Kaban Bapeda, ya Pak Arif Firmanto, untuk bisa menyempurnakan kira-kira nanti rencana induk peta jalan iptek daerah ini itu harusnya seperti apa untuk bisa bersanding dan bersinergi dengan RPJMD di Kabupaten Sumeneb. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan ya sebagai pengantar. Untuk selanjutnya nanti bisa dilakukan diskusi dan kita berharap juga ada masukan dari Pak Kepala Bapeda, termasuk juga dari audiens lainnya ya yang kita nanti bisa bergabung melalui forum ini ya, baik itu nanti di YouTube maupun di IG kami, termasuk di Zoom meeting yang kita laksanakan pada siang hari ini. Sementara itu dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka live podcast Brida sesi ke-10 kaitan dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek daerah Kabupaten Sumeneb tahun 2025 sampai dengan 2029 kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni, Kepala Brida Kabupaten Sumeneb atas opening speech-nya. Dan tadi beliau sudah menjelaskan hubungan antara RPJP PID dengan perencanaan pembangunan daerah, khususnya berkaitan dengan riset dan inovasi untuk perencanaan pembangunan daerah. Berkaitan hal ini, marilah kita ikuti bersama pandangan dari Kepala Bapeda Kabupaten Sumeneb, Bapak Dr. Insinyur Arif Firmanto, STP, MSI, IPU, atau Insinyur Peneliti Utama. Ini adalah kompeten dengan penelitian juga, sehingga nanti mudah mensinergikan antara riset, inovasi, dan perencanaan pembangunan daerah. Silakan Pak Arif. Terima kasih. Seperti Pak katakan, seluruh Bapak Ibu sekalian, semuanya senang memiliki yang saya banggakan Pak Arif, untuk sementara suara masih belum jelas Pak Arif. coba jelas. Masih belum jelas suara? Alhamdulillah sudah bagus. Silakan lanjut. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Brida serta jajarannya, Pak Sibang, kemudian narasumber yang kebetulan sama narasumbernya dengan penyusun RPJMD Kabupaten Sumeneb tahun 2025-2029, para peserta podcast rencana induk peta jalan dan pemajuan iptek daerah yang saya banggakan. Tentunya saya berdoa kepada semua yang hadir dan ikuti acara ini, semoga diberikan nikmat kesehatan dan sukses semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para peserta podcast, bahwa hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena pemerintah Kabupaten Sumeneb pada hari ini melaksanakan yang namanya adalah RPJMD 5 tahunan sama dengan RIP, JP, ID atau rencana induk peta jalan dan pemajuan iptek daerah yang sama-sama tahunnya durasinya adalah 2025-2029. Ini adalah langkah yang sangat bagus dan kita semua sebagai forum untuk komunikatif bagaimana
apa artinya yang tertuang di dalam RPJMD maupun di dalam RIP, JPD ini betul-betul depannya bisa selaras dan bisa menerjemahkan, dan sebagai bukti yang disampaikan oleh Pak Kepala Brida tadi, bukti riset di daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa kita tahu pemerintah saat ini sebagaimana saya sampaikan dalam pelaksanaan menyusun RPJMD. Tentunya sudah kita tentukan visi-misinya berdasarkan isu-isu strategis. Maka ada arah kebijakan, kemudian ada strateginya bagaimana, kemudian program prioritasnya apa. Inilah yang tentunya sebagai salah satu penyanding, karena RPJMD ini sudah kita sinkronkan dengan RPJBN, RPJMN, kemudian RPJBD, dan tentunya juga dengan RT/RW yang ada di Kabupaten Sumeneb. RIP-JPID adalah rencana yang sektoral yang berdasarkan juga terhadap arah kebijakan strategi riset dan inovasi daerah dalam jangka waktu yang kurunnya adalah sama dengan RPJMD, yaitu 5 tahun. Tentunya RPJMD ini harus selaras ke depannya dengan RPJMD. Tidak RPJMD ke arah barat, kemudian RPJMD-nya ke arah timur, karena RPJMD ini adalah salah satu dokumen yang bisa bagaimana untuk menentukan, dan penguatan salah satunya adalah dengan penyediaan data, modulasi riset, dan rekomendasi kebijakan-kebijakan nantinya yang berbasis bukti. Ada program dan rumusan kebijakan yang diambil nantinya dalam RPJMD akan lebih tepat sasaran ke depannya. Saya berikan contoh ketika di RPJMD, kepala daerah atau Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, arah program prioritasnya adalah dalam rangka untuk kemajuan percepatan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan. Maka RPJMD ini harus bisa bagaimana memetakan potensi maupun tantangan yang ada. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bidang bagaimana potensi unggulannya, permasalahannya. Terus bagaimana potensi-potensi yang ada itu dan tantangan-tantangannya ini harus dilakukan riset selama 5 tahun ke depannya. Sehingga pengembangan baik itu pertanian dan perikanan kelautan ini betul-betul bisa lebih meningkat dan tentunya mendukung visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih, Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Ini harus selaras karena waktunya juga turunnya waktunya sama selama 5 tahun, sama 2025 sampai 2029. Dan tentunya ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat bagus bagi pemerintah Kabupaten Sumeneb, karena juga tenaga ahlinya RPJMD ini juga sama dengan tim pengusung RPJMD Kabupaten Sumeneb tahun 2025-2029. Nah, harapan kami melalui RPJMD Kabupaten Sumeneb bisa menjadi simbol daerah yang berbasis riset dan inovasi, tentunya dengan kemajuan iptek dan teknologi yang sangat tinggi. Kami juga berharap bahwa dengan RIP-JPID, dokumen yang berikan arah pelaksanaan program riset dan inovasi daerah, tentunya untuk meningkatkan bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang baik, kualitas kebijakan yang berbasis bukti, dan riset inovasi dan daya saing yang kita utamakan untuk daya saing khususnya di Kabupaten Sumeneb yang lebih meningkat lagi. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kami juga ada rapat dengan Kemensos. Harapan saya pelaksanaan rencana induk peta jalan dan kemajuan iptek daerah ini bisa lebih selaras lagi dengan RPJMD, dan tentunya dalam penyusunan juga ini diberikan kemudahan dan sukses untuk kedepannya. Karena kita tahu bahwa dengan menjalin aspirasi dengan komunikatif
insya Allah semua aspirasi saling melengkapi dan bisa saling mendukung serta sinergi untuk berkolaborasi ke depannya, baik itu yang ditentukan oleh kepala daerah dan tentunya nanti secara teknis akan dilakukan sebagai kebijakan para OPD, para pimpinan OPD atau OPD dalam melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam LPJPID sehingga lebih terarah dan tepat sasaran. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses penyusunan dokumen LPJPID ini dan selaras tentunya dengan penyusunan dokumen LPJMD Kabupaten Sumeneb tahun 2025-2029 di Kabupaten Sumeneb ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mengakhiri Ibu Semua Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih Kepala Bapeda Kabupaten Sumeneb, Bapak Arief Firmanto. Beliau sudah menjelaskan tentang pentingnya riset dan inovasi untuk perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menyampaikan beberapa harapan. Dan dalam kaitan ini, narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Ali Mabruri dari Universitas Brawijaya Malang, insya Allah bisa menjelaskan lebih detail, terutama berkaitan dengan gambaran umum riset dan inovasi, peluang dan tantangan, lalu produk unggulan daerah, dan permasalahan utama daerah, sekaligus juga strategi riset dan inovasi yang akan datang. Dan perlu diketahui Pak Ali Mabruri ini ahli dalam perencanaan, banyak kabupaten kota yang menyusun RPJMD di bawah bimbingan beliau sebagai tenaga ahli, termasuk di Sumeneb sudah sering menyelami tentang data kewilayahan sehingga tahu kemana nanti arah riset dan inovasi Kabupaten Sumeneb sesuai dengan kebutuhan faktual yang ada di Kabupaten Sumeneb. Silakan Pak Ali dijelaskan. Terima kasih Pak Firman selaku host pada hari ini, dan yang saya hormati Pak Beni selaku Kepala Bida Kabupaten Sumeneb dan Pak Arief Firmanto selaku Kepala Bapeda Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan hasil penyusunan RIPJPID Kabupaten Sumeneb tahun 2025 dan sampai 2029. Pada dasarnya penyusunan RIPJPID ini harus selaras dengan penyusunan RPJMD kabupaten maupun kota yang lain. Mengapa seperti itu? Karena RPJMD sejogjanya isu strategis, permasalahan, dan unggulan-unggulan daerah yang termaktub di dalam RPJMD dilakukan riset sehingga penyelesaian permasalahan, pengembangan produk-produk unggulan dapat terarah. Dalam penyusunan RIPJPID ini, kita berpedoman pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mana di dalamnya sudah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPID. Saya akan langsung pada pokok pembahasannya. Sebenarnya RIPJPID dan RPJMD itu lebih dulu mana? Nah, yang paling penting adalah itu. Kita tidak bisa memperdebatkan RIPJPID ini harus selesai dulu dari RPJMD atau sebaliknya, semacam dengan ayam dan telur. Lebih dulu mana ayam, mana yang telur. Nah, jika diperdebatkan terus itu tidak akan selesai. Nah, namun kedua dokumen ini yang pasti harus selaras dalam penyusunannya. Pada penyusunan RPJPID ini di awal kita berpedoman pada rancangan teknokratik yang saat ini kita sesuaikan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumeneb. Di mana di dalam RPJ ini sebetul tadi disampaikan ada beberapa muatan. Yang pertama terkait dengan pengembangan PUD, yang kedua terkait dengan permasalahan utama. Kedua, substansi ini diarahkan
agar bisa menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Sehingga permasalahan utama dan juga produk unggulan kita identifikasi berdasarkan apa yang sudah ditentukan di dalam RPJMD. Dengan begitu, riset akan berjalan dengan tujuan yang sama dengan arah pembangunan dalam RPJMD atau visi misi Kepala Daerah Kabupaten Sumeneb. Terkait dengan isu daerah Kabupaten Sumeneb, ada beberapa isu yang menjadi perhatian di dalam RPJMD, yang tentunya juga harus menjadi perhatian dalam riset dan inovasi. Namun yang perlu kita sepakati dan perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam penentuan riset ke depan 5 tahun, kita memiliki banyak keterbatasan. Yang pertama sumber daya, yang kedua juga terkait dengan anggaran, juga dengan infrastruktur. Sehingga 5 tahun ke depan kita harus menentukan prioritas mana yang mau kita selesaikan. Nah, prioritas-prioritas itulah yang nantinya akan menjadi fokus riset dan inovasi dalam 5 tahun ke depan. Isu strategis daerah yang pertama terkait dengan kemiskinan. Data kemiskinan kita di Sumeneb masih tinggi. Lalu terkait dengan daya saing sumber daya manusia kita juga masih perlu ditingkatkan. Lalu penguatan produktivitas dan daya saing ekonomi di masyarakat, serta investasi daerah yang masih belum optimal. Yang cukup menarik adalah investasi kita masih pada sektor hulu, belum menyentuh pada sektor hilir. Lalu terkait dengan pemerataan infrastruktur, memang Kabupaten Sumeneb kebanyakan kepulauan, sehingga konektivitas ini menjadi isu yang berkembang. Lalu terkait dengan bencana serta layanan publik. Nah, untuk bisa menentukan mana sebenarnya yang menjadi prioritas di dalam RPJMD itu, kita coba sandingkan dengan prioritas nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Yang menjadi prioritas di Jawa terutama terkait dengan rendahnya penggunaan teknologi dalam menciptakan nilai tambah industri. Nah, ini sejalan dengan isu kita. Lalu prevalensi stunting terkait dengan sumber daya manusia, lalu kesenjangan keterampilan, mismatch pendidikan dan industri sangat penting. Jadi tenaga kerja kita harus punya arah, kira-kira industri yang berkembang di Sumeneb apa, maka spesifikasi daripada tenaga kerja kita arahkan ke industri yang ada di Kabupaten Sumeneb. Lalu terkait dengan kemiskinan juga masih menjadi isu, dan juga potensi pertanian dan ketahanan pangan. Nah, di Kabupaten Sumeneb kita tidak bisa mungkiri memang pertanian dan pangan ini menjadi sangat potensi. Ya. Dari penyandingan itu kita coba temukan prioritas permasalahan utama yang akan menjadi fokus kita di 5 tahun ke depan. Pertama terkait dengan kemiskinan, yang kedua penguatan produktivitas, daya saing ekonomi masyarakat, dan juga peningkatan daya saing sumber daya manusia. Jadi 3 hal inilah yang nanti akan menjadi fokus kira-kira riset kita untuk menyelesaikan permasalahan ini selama 5 tahun ke depan. Yang kedua terkait dengan produk unggulan. Nah, permasalahan dan produk unggulan sebenarnya saling berkaitan. Contoh terkait dengan ekonomi, produk unggulan kita pasti kaitannya dengan ekonomi, yang mana nanti akan memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan. Ketika ekonomi masyarakat meningkat, kemiskinan menurun, dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu yang cukup menarik dalam bahasan. Terkait dengan sektor unggulan daerah, kita sudah melakukan analisis ya, menggunakan LQ, Shiftshare maupun Klassen. Kita temukan ada 8 sektor unggulan. Pertama konstruksi, lalu industri pengolahan, penyediaan akomodasi makan dan minum, administrasi pemerintahan juga. Nah, ini terkait dengan pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor unggulan kita.
ada informasi, jasa keuangan, dan pendidikan. Nah, sejalan dengan RPJMD, terdapat setidaknya terdapat 3 sektor unggulan di dalam RPJMD yang ditetapkan sebagai kinerja Bapak Bupati kita, kepala daerah. Yang pertama terkait dengan pertanian. Nah, secara geografis, kita pertanian masih tinggi, produktivitas kita tinggi, tetapi pertumbuhan kita cukup melambat. Yang kedua terkait dengan industri pengolahan. Di sini cukup menjadi perhatian kita karena tadi saya sampaikan bahwa investasi kita masih bergerak pada sektor hulu. Lalu terkait dengan penyediaan akomodasi makan dan minum, nah ini yang menarik adalah kenapa kok akomodasi makan minum ini masuk di dalam unggulan daerah? Karena di dalam RPJMD kita punya prioritas untuk pengembangan pariwisata. Sehingga akomodasi makan dan minum menjadi pendongkrak utama dalam pengembangan wisata. Kita coba lihat produk unggulan daerah di Kabupaten Sumeneb yang sudah kita identifikasi, yang nantinya juga akan kita lihat kira-kira prioritas mana yang menjadi perhatian kita 5 tahun ke depan. Produk unggulan kita di pertanian ada bawang merah, nah ini ada juga tembakau, ada padi, jagung terkait dengan pangan. Nah, ada kelor. Nah, ini menarik ini kelor. Kelor itu bahkan bisa sampai ekspor kelor, dibuat semacam teh. Lalu di kelautan ada garam. Garam ini menjadi produksi terbesar nomor 2 ya kalau nggak salah di Indonesia. Nah, lalu perikanan tangkap, ada rumput laut, nah, transportasi laut. Nah, ini ada wisata juga menjadi produk unggulan kita. Nah, ada melon kangean ini yang menjadi produk unggulan, tetapi cukup cukup langka karena hanya bisa diproduksi di satu desa dan satu titik, satu wilayah saja. Ketika ditanam di daerah lain tidak berkembang. Nah, ini menjadi cukup menarik. Nah, untuk menentukan produk-produk unggulan kita coba sandingkan dengan arah kebijakan yang ada di nasional, arah pembangunan kewilayahan. Kabupaten Sumeneb di dalam RPJMN atau prioritas nasional diarahkan pada ekonomi biru, artinya kelautan. Yang kedua, kawasan afirmasi percepatan pengentasan kemiskinan. Di dalam pengentasan kemiskinan yang bisa kita tangkap adalah terkait dengan pangan. Terkait dengan pangan, yang di dalam produk unggulan kita sudah ada padi, jagung sebagai sumber pangan utama. Lalu ada pelabuhan. Nah, ini pelabuhan sebagai pengurangan disparitas ketika nanti transportasi laut bisa berkembang. Lalu ada pemberdayaan aktivitas ekonomi yang high value. High value di sini di Kabupaten Sumeneb ada perikanan dan peternakan, bahkan peternakan ini kalau tidak salah penghasil ternak terbaik. Lalu ada replacement fasilitas pelabuhan. Nah, selanjutnya terkait dengan prioritas pengembangan PUD. Nah, PUD akhirnya kita tetapkan ada 7. Ada 7 PUD yang nantinya akan menjadi fokus kita ke depan. Yang itu juga menjadi sektor unggulan yang akan kita kembangkan di RPJMD. Yang pertama terkait garam. Garam ini masyarakat kita di Kabupaten Sumeneb, garam ini sudah menjadi kebudayaan kita. Itu yang perlu kita kembangkan. Namun garam ini kita belum punya pabrik ya Pak. Ya. Nah, garam. Pabrik belum ada, tetapi masih pergudangan. Nah, ini harus kita kembangkan. Lalu ada perikanan tangkap. Nah, dengan wilayah kelautan yang luas, ada rumput laut juga, ini termasuk rumput laut juga salah satu yang terbaik secara nasional. Lalu ada transportasi laut. Nah, ini menjadi unggulan kita juga karena dengan wilayah kepulauan. Wisata bahari kita ada Giliang, Gililabak dan lain sebagainya, yang sebenarnya tidak kalah saing ya, tidak kalah bagus dengan tetangga yang sebelah dan lainnya.
ada padi, jagung sebagai produk pangan daerah utama. Di dalam RIPJ PID ini pun kita juga harus menentukan tema prioritas. Nah, tema prioritas itu sebagai arah agar riset ke depan dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Sehingga tema prioritas kita adalah penguatan daya saing ekonomi unggulan melalui pemanfaat riset dan inovasi serta peningkatan produk, SDM dan infrastruktur. Nah, peningkatan kualitas produk, SDM dan infrastruktur ini menjadi satu kesatuan. Terkait dengan tantangan pengembangan PUD dan penyelesaian masalah utama, kita ada beberapa tantangan yang sebenarnya banyak di dalam dokumen, tapi saya harus merangkum. Yang pertama, kita kurang akses terhadap teknologi dan infrastruktur riset kita masih kurang. Lalu kompetensi SDM pada sektor-sektor unggulan kita juga perlu ditingkatkan. Contoh petani kita perlu meningkatkan. Lalu juga misalkan nelayan, nah kita perlu tingkatkan kompetensinya atau kapasitasnya. Lalu terkait dengan infrastruktur, nah ini sepertinya secara global, secara umum menjadi permasalahan. Kolaborasi antar pemerintah masih minim. Lalu, nah ini yang menarik adalah kolaborasi bukan hanya antar pemerintah, tetapi juga akademisi, juga dengan sektor swasta. Lalu kurangnya perhatian terhadap hilirisasi produk dan terbatasnya akses pasar. Nah ini betul, kurangnya perhatian terhadap hilirisasi karena kita masih fokus pada sektor hulu. Sektor hulu kita saya rasa tidak ada yang dipermasalahkan sebenarnya, karena kita sangat banyak terkait dengan bahan baku. Lalu kurangnya inovasi pendidikan, nah, terkait dengan tadi kita arahkan kepada sektor industri mana yang membutuhkan. Lalu ini investasi masih pada sektor hulu. Nah, selain tantangan, kita juga memiliki peluang. Peluang apa yang bisa kita tangkap untuk penyelesaian permasalahan dan pengembangan PUD? Pertama adalah kita punya potensi di sektor-sektor unggulan yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Contoh perikanan, garam itu sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu kita punya potensi kesenian dan budaya, kita hubungkan dengan daya tarik wisata, ini sangat menarik. Jadi ada daya tariknya, ada wisata budaya, dan juga ada wisata bahari atau wisata alam. Lalu peluang investasi yang besar, tadi saya sampaikan kita masih berfokus pada sektor hulu, kita perlu garap yang sektor hilir. Lalu terkait dengan kelembagaan riset dan inovasi perlu kita tingkatkan. Dari beberapa peluang dan tantangan kita coba untuk memformulasikan kira-kira strategi apa 5 tahun ke depan untuk meningkatkan riset dan inovasi. Yang pertama, penguatan tata kelola dan pemanfaatan data riset. Seperti tadi disampaikan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sumeneb, kita dalam penentuan kebijakan harus berbasis pada data. Data sangat penting, sehingga perlu adanya perhatian terhadap data-data di Kabupaten Sumeneb. Lalu pengembangan PUD melalui pemanfaatan riset dan meningkatkan kualitas daya saing produk. Nah, ini penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam mendukung ekosistem riset dan inovasi. Lalu alternatif pembiayaan sangat penting, Mbak. Kita dengan biaya dengan anggaran yang minim, bagaimana kita bisa melaksanakan inovasi dan riset. Lalu kapasitas SDM riset kita juga perlu tingkatkan untuk mendukung riset 5 tahun ke depan. Dan juga peningkatan infrastruktur riset dan inovasi daerah. Nah, dari strategi-strategi ini nanti akan ada kira-kira program prioritas riset dan inovasi yang kira-kira 5 tahun ke depan ini sangat penting kita kembangkan. Yang pertama terkait dengan SDM, itu kita harus membangun ekosistem kualitas pendidikan dan juga literasi.
Membangun ekosistem itu sangat penting. Lalu riset inovasi penguatan budaya sehat. Nah, ini. Jadi kita harus mencari kira-kira akar permasalahannya apa melalui riset sehingga kita bisa memberikan masukan terhadap kebijakan daerah. Lalu roadmap pengembangan tenaga kerja. Ini sangat penting. Tadi kita sudah ada di awal terkait dengan permasalahan tenaga kerja. Kita harus membuat roadmap. Jadi kita memiliki potensi tenaga kerja, bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada melalui roadmap. Nah, yang tidak kalah penting di ekonomi, nah ekonomi ini pun sudah ada pembahasan dengan perangkat daerah, Pak Firman, terkait roadmap potensi inovasi daerah, lalu riset penguatan produktivitas pertanian dan perikanannya, roadmap pengembangan ekosistem wisata. Ini sudah melalui beberapa pembicaraan, lalu riset inovasi peningkatan efektivitas rantai distribusi perdagangan, kita masih terkendala pada rantai distribusi, lalu roadmap potensi daya saing desa berbasis tematik. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang terakhir terkait dengan rekomendasi. Nah, terkait rekomendasi adalah kita harus meningkatkan kolaborasi. Karena kita memiliki sumber daya yang terbatas, baik biaya maupun SDM, maka universitas atau akademisi menjadi pertimbangan utama. Kita bisa memanfaatkan infrastruktur yang mereka miliki dengan cara kerjasama. Selain itu, kita bisa memberikan pengarahan. Ketika mahasiswa melakukan riset, kita arahkan. Permasalahan yang kita butuhkan adalah A, B, C, dan D, kita sudah punya list, sehingga mahasiswa bisa terarah. Lalu terkait dengan penguatan penentuan kebijakan berbasis bukti, nah betul, sehingga seperti saya sampaikan tadi di program prioritas riset itu sebagai landasan kita untuk menentukan kebijakan. Jadi yang saya rasa satu hal yang perlu dikuatkan adalah kolaborasi dengan sektor swasta maupun akademis untuk meningkat agar kita bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Mungkin itu dari saya, Pak Firman. Saya kembalikan ke Mas. Ya, terima kasih Pak Ali. Ini sudah menjelaskan secara detail dan aplikatif ini, terutama berkaitan dengan rekomendasinya. Dan memang sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025, indikator outcome riset dan inovasi itu adalah yang pertama, sejauh mana atau berapa besar persentase hasil riset yang bisa menjadi rekomendasi atau dilaksanakan sebagai kebijakan pembangunan. Yang kedua, berkaitan dengan rasio inovasi yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ini merupakan dua indikator yang harus selalu dikawal dan diperhatikan oleh BRIDA dalam rangka memanfaatkan output penelitiannya seperti itu, Pak Ali. Baiklah Pak Ali, ini ada banyak hal yang menarik yang perlu saya dalami dulu. Yang pertama itu berkaitan dengan arah dari RIPJ, PID maupun RPJMD yang selama waktu 5 tahun kepada visi misi Bupati Wakil Bupati Sumeneb. Sebagaimana diketahui bahwa visinya nanti adalah unggul, mandiri, dan sejahtera. Mandiri itu saya baca di ranwalnya teknokratik untuk RPJMD itu adalah berkaitan dengan eksistensi Sumeneb sebagai daerah otonom, berkurangnya ketergantungan kepada pusat, dalam hal ini adalah salah satu indikatornya desentralisasi fiskal dan sebagainya. Tetapi tadi tidak banyak disentuh berkaitan dengan arah berkaitan kemandirian Sumeneb ini, Pak. Gimana? Oke, kemandirian kita memang tadi tidak secara gamblang saya jelaskan, namun arah daripada kemandirian ini sudah dibahas juga di dalam RPJMD. Kita arahkan pada sektor wisata. Sektor wisata ini karena mempunyai multiplier efek yang sangat luas. Ketika wisata berkembang, sektor pertanian,
perikanan, UMKM, bahkan juga ekraf yang itu berdampak langsung terhadap masyarakat dan juga tentunya terhadap perekonomian daerah, perputaran ekonomi di situ bisa berkembang. Sehingga di dalam permasalahan utama tadi juga saya masukkan terkait dengan potensi ekonominya. Salah satunya tadi terkait dengan bawang, padi, jagung. Dan juga tadi ada salah satu ini Pak Firman, ya tantangan tadi. Nah, tantangan adalah distribusi perdagangan. Ini yang dari hasil diskusi dengan perangkat daerah maupun saya mencoba untuk menggali dari sumber lain, kita terkendala pada distribusi. Rantai distribusi kita sangat panjang. Untuk menjual kita harus melewati banyak pos. Nah, itu yang perlu kita pangkas jika bisa, sehingga bisa berdampak langsung terhadap perekonomian daerah dan juga masyarakat. Ya. Tadi juga yang berkaitan masalah cukup berat ini di Sumeneb, kemiskinan. Tadi ditawarkan solusinya dalam kaitan dengan ekonomi. Dan memang sekarang ini memang masyarakat sudah mengarah kepada ekonomi baik di internal wilayahnya maupun di luar yang terkenal dengan warung Madura 24 jam itu. Namun ada satu fenomena yang sampai sekarang ini masih bertahan, kemiskinan itu berkaitan dengan aspek sosial budaya. Seperti misalnya pengemis, masih banyak. Nah ini kan di luar ekonomi sebenarnya. Bagaimana merubah mindset, merubah behaviornya seperti itu. Itu gimana Pak Ali itu? Baik. Tadi salah satu juga kita ada di permasalahan terkait SDM. Betul? Itu terkait dengan mindset. Masyarakat kita di dalam saya coba membaca kajian kemiskinan, salah satu faktor yang sangat dominan adalah demotivasi. Demotivasi dari masyarakat. Masyarakat yang membuat kita kemiskinannya tinggi itu ketika ada bantuan-bantuan, masyarakat demotivasi sehingga mereka, mohon maaf, banyak yang memiskinkan untuk mendapatkan bantuan. Nah, itu menjadi momok utama lah. Nah, tetapi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah reformasi pada SDM-nya. Nah, kita coba untuk tadi ekosistem dalam pendidikan itu tadi Pak. Jadi mulai dari di pendidikan kita arahkan bagaimana masyarakat ini ke depan tidak mengikuti jejak daripada yang terdahulu. Caranya bagaimana? Kita tunjukkan bahwa Sumeneb ini punya potensi tenaga kerja sangat peluang kerja sangat banyak. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kompetensi SDM kita belum mengarah ke sana. Belum mengarah ke sana sehingga tenaga-tenaga yang ada bisa jadi didominasi oleh luar Sumeneb, terutama yang sektor strategis. Nah, sehingga kita harus di dalam peningkatan penurunan kemiskinan sejalan dengan ekonomi. Itu sempat didiskusikan juga Pak Firman. Ketika kita melakukan pengembangan pariwisata, itu kita membuat layer. Jadi mana saja kantong-kantong kemiskinan sesuai data, kita layerkan dengan potensi wisata. Nah, sehingga misalkan ada wilayah yang di situ kantong kemiskinan dan juga di situ mempunyai potensi wilayah, maka prioritas pembangunan kita arahkan ke sana, termasuk sektor pendidikan. Kenapa seperti itu? Karena ketika wisatawan akan ke suatu daerah untuk berwisata, jika masyarakatnya mindsetnya masih belum terbuka, wisatawan pun juga akan berpikir 2 kali untuk datang ke sana. Salah satu contohnya itu. Lalu misalkan kesehatan juga. Nah, kesehatan kalau misal mau ke sana ada terjadi sesuatu, tidak ada fasilitas kesehatan, seperti itu Pak. Ya, ini masih seputar permasalahan utama Pak Ali. Tadi menjelaskan tentang infrastruktur.
Itu satu sisi menjadi tantangan, satu sisi menjadi produk unggulan sektor itu. Ya. Ini yang kita kaitkan dengan realitas sekarang, terutama berkaitan dengan isu-isu publik yang tidak atau masih belum maksimal menjembatani daratan kepulauan, ya, seperti transportasi laut, seperti itu, infrastruktur jalan dan sebagainya. Nah ini gimana Pak? Bisa masuk di produk unggulan gitu. Oke. Yang masuk di produk unggulan itu salah satunya transportasi laut. Nah, memang kita tidak bisa pungkiri, Pak. Memang sekarang saat ini transportasi laut menjadi moda utama kita di antar kepulauan. Nah, sehingga selain kita mempunyai keterbatasan infrastruktur, juga kita punya unggulan sebagai produk unggulan. Nah, disitulah kita harus membangun konektivitas. Nah, konektivitas itu dari darat menuju ke pelabuhan, misalkan dari pelabuhan sudah ke kepulauan, dari kepulauan juga kita harus tingkatkan juga terkait dengan konektivitas. Nah, saat ini sepertinya ketika saya ke perjalanan ya ke Sumeneb, Pamekasan dan lain-lain, cukup jarang ada transportasi umum. Nah, cukup jarang ada transportasi. Itulah yang menjadi salah satu hambatan kita. Sehingga ketika wisatawan mau ke Gili-Gili itu, Giliang, Gili Labet dan lain sebagainya, kesulitan soal transportasi. Kita harus menggunakan transportasi pribadi. Nah, itu terkait infrastruktur umum. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita karena kita ada riset adalah infrastruktur riset sendiri. Nah, mungkin kita mempunyai keterbatasan terkait infrastruktur riset. Tapi di sini kita punya universitas. Universitas itu bukan hanya di Sumeneb, tetapi juga secara umum di Jawa Timur. Itu bisa kita manfaatkan. Mereka mempunyai SDM, mempunyai sumber daya infrastrukturnya, SDM dan juga keuangan mungkin yang itu juga bisa dikerjasamakan. Misalkan kita membutuhkan terkait persampahan misalkan. Tadi sempat disinggung juga ketika penyusunan RPJMD. Maka di universitas mereka punya infrastruktur untuk riset hal tersebut, mempunyai SDM yang kompeten dan juga mempunyai anggaran, sehingga kalau di universitas kan ada ini pemberdayaan. Nah, kita harus manfaatkan itu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, kita menggunakan sumber daya kita yang kita miliki, itu sangat terbatas. Tadi Pak Ali menjelaskan tentang peran dari akademisi atau perguruan tinggi, khususnya di dalam hal ini perguruan tinggi lokal itu, perguruan tinggi lokal, kaitannya dengan pemanfaatan hasil riset, sebagaimana tadi indikatornya di Instruksi Menteri Dalam Negeri itu. Apakah ini nanti di Brida sendiri selaku pelaksana kegiatan ini atau penyelenggara ini, apakah nanti itu komparasi antara basic research dengan applied research itu sudah dikesampingkan yang namanya penelitian dasar itu? Kalau terkait dengan penelitian dasar ya, saya rasa yang penting begini. Yang menjadi fenomena saat ini dulu ya, menjadi fenomena adalah mahasiswa ketika akan melakukan tugas akhir, mereka cenderung judul-judul riset mereka itu adalah yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan dikonsultasikan kepada dosen pengampu, pembimbing dan lain sebagainya. Mereka lupa untuk mengkonsultasikan itu ke daerahnya. Misalkan saya mau penelitian di Sumeneb, saya mau penelitian soal misalkan urban planning misalkan, nah, terkait dengan fenomena urbanisasi lah misalkan ya, urbanisasi. Apakah cocok di Kabupaten Sumeneb? Kan tidak cocok. Nah, kebanyakan mahasiswa itu memaksakan arah riset itu. Padahal urbanisasi terkait dengan tema itu cocoknya di mana? Surabaya, misalkan daerah-daerah metropolitan, misalkan Jakarta dan sebagainya. Nah,
Sehingga kita mungkin gambarannya kita harus membuat semacam platform. Nah, yang disebarkan bahwa tema-tema yang kita butuhkan kita pampang di situ. Sehingga mahasiswa ketika akan melakukan riset mereka sudah punya tujuan. Oh, saya di Kabupaten Sumeneb akan melakukan riset ini. Yang itu kaitannya dengan kaitannya dengan permasalahan utama dan produk unggulan. Yang tidak kalah penting adalah kita ketika melakukan riset dan inovasi pasti kita membutuhkan banyak anggaran, Pak ya. Iya, anggaran. Ya. Dan itu nggak sedikit, sampai mungkin puluhan ratusan. Tetapi ketika kita bisa memberikan apresiasi, kita bisa memberikan reward kepada masyarakat, kepada mahasiswa juga, mereka akan melakukan penelitian, misalkan Pak di sini wisata, Pak ya, pengelolaan wisata. Silakan melakukan penelitian ini, kita berikan insentif misalkan. Tidak perlu banyak, Pak, sebenarnya mahasiswa. Mereka memiliki dana untuk riset, untuk operasional dan lain-lain. Itu sangat terbantu sehingga mahasiswa bisa mengarah ke situ. Misalkan Sumeneb, kita arahkan sektor wisata, kita butuhkan apa saja, hingga bisa ini mahasiswa memberikan masukan di situ. Sehingga nanti akan banyak, Pak, jurnal-jurnal, publikasi, itu kan akhirnya menjadi milik kita. Gitu. Jadi ketika mahasiswa, dia sudah membuat tulisan, tulisan itu dibuat jurnal, kita berikan insentif, nah disitulah kita bisa memanfaatkan hasil risetnya. Salah satu indikatornya. Ya, baik Pak Ali. Jadi hubungan perguruan tinggi dengan BRIDA, terutama untuk sinkronisasi dan sinergi pokok-pokok penelitian itu sangat penting. Sangat. Ya. Sekarang kita beralih kepada produk unggulan daerah, Pak. Tadi yang dijelaskan Pak Ali itu adalah komoditi atau produk yang memang menjadi promover perekonomian daerah kan seperti itu. Tapi ada beberapa yang masih belum karena itu bersifat lokalitas itu seperti bawang merah, terus melon kangean. Itu kan masih skala kecil, produksinya kecil juga, hanya unik seperti itu, Pak. Nah ini untuk pengembangannya nanti, ini apakah memungkinkan itu secara riset itu masih bisa dilakukan itu? Untuk bawang dan melon, nah ini sempat kita diskusikan juga, Pak, cukup menarik. Bawang itu terbaik, betul ya, kualitas bawang kita terbaik ya, dan produksi kita juga cukup banyak. Nah, sangat bisa dikembangkan atau dimasukkan ke dalam PUD. Kalau prioritas PUD ya. Jadi ada PUD, ada prioritas. Kalau bawang dan melon kan belum masuk prioritas. Kenapa? Ya karena tadi, Pak, bawang kita terkendala pada rantai distribusi. Ketika saya melakukan riset, ternyata bawang ketika akan didistribusikan di Sumeneb, dia harus mampir dulu ke Surabaya. Jadi tadi pos-posnya sangat banyak, Pak. Bawang itu tidak sulit untuk langsung dijual di Sumeneb misalkan, tapi dia harus masuk dulu ke pos Surabaya. Dari Surabaya baru distribusi ke luar daerah dan lain sebagainya. Sehingga jika kita bisa menangkap itu, rantai distribusi itu bisa kita tangkap di Sumeneb saja, kita yang melakukan distribusi, nah itu efeknya luar biasa terhadap perekonomian daerah dan juga masyarakat. Tentunya harganya kan lebih bersaing dari petani. Nah, selain itu juga sudah ada sepertinya terkait dengan inovasi bawang itu langsung dibuat produk bawang goreng dan lain sebagainya, sudah ada tentunya. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Yang kedua terkait melon. Melon kita punya keterbatasan. Nah, ini yang cukup unik adalah banyak produk KW. Ya, banyak produk KW. Mereka menamakan ini produk melon apa Pak? Kangean. Ya? Kangean. Ya. Ini adalah produk kangean. Padahal bukan. Yang namanya melon kangean adalah melon yang diproduksi di wilayah mana, Pak? Kangean itu. Di wilayah ada di satu desa. Lembang. Ya. Nah, hanya ada di situ. Kangean yang luas juga banyak. Melon-melon, tetapi itu bukan melon khas Kangean. Nah, sehingga kita bisa membuat semacam produk
produk unggulannya itu kita buat dengan pemasaran yang terbatas dan juga premium. Pemasaran terbatas dan premium itu contohnya pisang, Pak. Pisang Sunfried. Nah, Sunfried itu kan apa namanya, hanya perlu label saja. Nah, kita buat saja pelon kangen label yang tidak bisa ditiru. Sehingga masyarakat mereka pemasarannya ya misalkan ke Brida atau ke perangkat daerah terkait. Nah, perangkat daerah membuatlah suatu pos gitu. Kalau mau melon kangean yang asli silahkan ke sana. Harganya, Pak, pasti bisa dinaikkan. Kenapa? Ya karena itu khas. Daripada dijual umum dan itu menamakan melon kangean, padahal itu adalah bukan produk kangean asli, bukan melon asli. Itu juga sempat kita diskusikan dengan Dinas Pertanian ya. Pertanian. Saya rasa Dinas Pertanian bisa menangkap ini. Jadi kita buatlah kios ya. Nah, ya. Kios khusus melon misalkan. Expo. Betul, di expo. Jadi misalkan ada event-event kita arahkan, ini melon kangean kan gitu. Ya, gitu. Baiklah, mungkin ada dari peserta podcast siang hari ini yang menyampaikan pertanyaan. Kalau belum ada ini Pak Ali, ada yang menarik tentang produk unggulan untuk wisata bahari. Ini memang sesuai dengan karakteristik dari wilayah Kabupaten Sumeneb, yaitu sebagai wilayah kepulauan. Namun pernah saya baca buku dari salah satu guru besar di Universitas Brawijaya itu. Ada kalau dulu teorinya Evers itu, bahwa berkaitan dengan perubahan sosial itu memang ada hal yang memang menghambat karena takut dengan perubahannya itu sendiri. Termasuk di wisata bahari. Kalau sudah wisata bahari, apalagi berorientasinya kepada wisatawan, kalau dilihat dari potensi ke lautnya seperti di Pulau Kilabak untuk snorkeling itu cocok. Tetapi ketika ini snorkeling kan berarti pakaiannya itu harus pakaian yang sesuai dengan olahraga itu. Nah, ini yang sering menjadi kendala, terutama dalam konteks nilai-nilai lokal, gitu, Pak. Bagaimana ini untuk prospek risetnya dari sudut pandang apa kira-kira? Oke, itu pun kita pernah mendengar bahwa ada salah satu investor yang akan masuk di sana, tetapi terkendala soal kultur. Nah, betul, kita di Kabupaten Sumeneb ini kultur agama kita sangat kuat, sangat kental, sehingga harus dimatchkan dengan pengembangan pariwisata. Mungkin cukup menarik kalau kita hubungkan wisata dengan kultur yang berkembang, itu sebenarnya bisa menjadi potensi. Kalau itu adalah kultur budaya, tetapi yang kita permasalahkan adalah kultur terkait dengan keagamaan. Nah, sehingga disinilah yang perlu kita lakukan komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat inginnya bagaimana sih sebenarnya? Ketika kita kembangkan wisata, mereka inginnya bagaimana? Misalkan, yang mereka biasanya, yang kalau saya lihat fenomenanya adalah, mereka khawatir ketika masyarakat ke sana, budaya-budaya Eropa misalkan, bule-bule yang masuk dengan pakaian seperti itu, lalu budaya wisatawan lah yang tidak sesuai dengan lokal, maka kita harus membuat semacam syarat. Nah, tetapi syarat itu pun bisa kita kembangkan, bisa kita berikan syarat kalau memang wisata itu prospektif. Bagi contoh, misalkan mereka tidak ingin ada pakaian terbuka, ya kita buat syarat. Masyarakat wisatawan boleh ke sana, tetapi tidak boleh pakaian terbuka. Misalkan seperti itu, tidak boleh pakaian terbuka. Di jalan harus dengan pakaian yang sopan. Saya rasa itu juga bisa menjadi salah satu daya tarik juga. Jadi wisatawan akan berpikir, kenapa sih kok di sana nggak boleh pakaian terbuka gitu. Padahal ini bukan negara Arab misalkan. Nah, itu juga bisa menjadi ini salah satu daya tarik juga sebenarnya. Nah, yang perlu dilakukan riset sebenarnya itu. Apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat?
Nah, mungkin nyambung juga dengan wisata. Tadi sempat disinggung juga bahwa sebenarnya ada fenomena yang unik ketika wisatawan mancanegara itu tidak mau diganggu oleh wisatawan domestik. Ini yang menjadi permasalahan juga, sehingga ada salah satu wilayah yang itu di mana ya, di Jawa Timur, wisatawan mancanegara itu tidak ingin jalannya dibuat aspal, Pak, malah. Sudah biarkan saja seperti itu, saya lewat jalur laut. Nah, sehingga masyarakat wisatawan lokal kan tidak ada yang di sana. Mereka terjaga privasinya. Nah, itu juga yang menjadi fenomena. Sehingga kita pun juga harus punya targeted wisata bahari itu kita arahkan, kita punya marketnya ke wisatawan mancanegara atau domestik, sehingga kita bisa mengarahkan masyarakat inginnya ini bagaimana, karena itu juga punya efek terhadap perekonomian masyarakat setempat gitu. Ya, ini Pak, sebagai closing statement dari Pak Ali sebagai tenaga ahli RIPJ PID Kabupaten Sumeneb, sekaligus juga untuk memantapkan kesiapan dari BRIDA dalam bidang riset dan inovasi. Kira-kira apa rekomendasi selanjutnya untuk penguatan peran, terutama tadi berkaitan dengan alternatif pembiayaan, sehingga untuk efisiensi perlu penelitian mandiri itu, Pak. Nah, itu apa rekomendasinya, Pak? Terdapat dua hal yang dasar, dua hal yang krusial untuk bisa kita lakukan, Pak. Yang itu sebenarnya hal yang mudah tetapi juga sulit untuk diimplementasikan. Pertama, kolaborasi antar perangkat daerah. Tadi sudah saya sampaikan kita membutuhkan roadmap dan lain-lain yang itu sebenarnya lintas sektor. Kita harus bisa mengesampingkan ekosektoral. Jadi ketika kita sudah memutuskan Kabupaten Sumeneb diarahkan pada wisata, kota wisata gitu ya, maka semua perangkat daerah itu mereka adalah dinas pariwisata dengan perannya masing-masing. Kolaborasi ini, sinergi ini yang kita butuhkan. Yang kedua juga masih kolaborasi tetapi dengan swasta dan akademisi. Kalau dengan swasta kita bisa memanfaatkan CSR. Ya, kalau dengan akademisi ini yang paling penting tadi saya sampaikan, kita harus mengarahkan mahasiswa, mengarahkan universitas ketika akan melakukan riset, kita sudah punya list. Ini yang kita butuhkan. Jangan di luar itu. Kenapa? Kalau di luar itu artinya satu, kita tidak dari masyarakat sendiri ya, dari mahasiswa sendiri, penelitiannya akhirnya tidak bermanfaat. Yang kedua, juga untuk kita tidak memberikan manfaat untuk pembangunan Kabupaten Sumeneb. Nah, sehingga sekali lagi kita harus punya inovasi itu, kita buat platform itu cukup sederhana sebenarnya, semacam di website, kita sudah punya website, kita arahkan ke sana, kita tentukan yang kita butuhkan adalah riset apa, nah itulah yang kita serahkan ke teman-teman mahasiswa, teman-teman universitas. Mereka punya arah. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak atas win-win solution yang ditawarkan kepada BRIDA ini, terutama yang bersifat kolaboratif itu. Terima kasih atas kebersamaannya dengan BRIDA dalam podcast seri ke-10 ini, dan kita tetap interaksi terutama dalam rangka konsep-konsep pembangunan Kabupaten Sumeneb. Demikian seri ke-10 podcast pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selanjutnya kita menunggu seri ke-11 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.